Hai guys, selamat datang kembali di Biana Staycation. Di video kali ini aku mau review salah satu villa di kawasan Puncak yang punya view bagus banget. Nama villanya adalah El Akli Villa Syariah. Untuk ke lokasi villanya, kalian bisa pakai Google Maps ya. Pertama, kalian ketik dulu kembali ke alam Citamiang. Setelah sampai di kembali ke alam, kalian bisa ubah mapsnya lanjut ke El Akli Villa Syariah. Karena rute ini punya jalanan yang muat 2 mobil dan aspal yang bagus. Sebenarnya bisa aja sih kalau kalian mau pakai rute langsung ke El Akli Villanya. Nanti kalian akan lewatin Hotel Evergreen, tapi menurut aku sih jalanannya agak menyempit dan beberapa aspal masih ada yang kurang bagus. Jadi aku lebih saranin sih lewat yang jalan kembali ke alam Citamiang dulu, baru lanjut ke El Akli Villanya. Ini maaf banget ya kalau aku nggak videoin rute jalan dari awal masuk gang karena aku sempat ketiduran guys. By the way, villa ini memiliki kapasitas 30 orang dengan bangunan 2 lantai. Terdapat 6 kamar tidur, 2 kamar mandi private, dan 2 kamar mandi sharing. Sudah dapat free 10 extra bed, terdapat fasilitas mini soccer, biliar, private pool, dengan pemandangan gunung dan city light pada malam hari. Sekarang aku udah sampai di villanya, nanti kita akan review satu persatu ya. Jadi langsung aja, ini adalah bagian teras depan villa. Terus ini adalah area parkir. Untuk kapasitas parkir mobil di sini bisa menampung 5-7 mobil. Tenang aja, di sini udah dilengkapi dengan pagar pengaman dan rumah penjaganya juga deket dari parkir mobilnya. Jadi insya Allah aman ya. Untuk lapangan mini soccer berada di dekat parkiran mobil. Sudah ada tiang gawangnya juga, jadi mainnya pasti akan lebih seru deh. Sekarang kita lanjut room tour. Oh ya, di sini juga ada aturannya ya untuk pemasangan kembang api. Jadi tolong kalian perhatikan karena kalau melanggar ada dendanya. Jadi dari pintu masuk, kamar tidur 1 dan 2 itu langsung ada di sebelah kiri ya. Nah, ini kamar tidur 1 dan kamar tidur 2. Pertama kita lihat kamar tidur 1 dulu ya. Kamar ini bisa dibilang kamar utama di lantai 1, karena melihat dari ukurannya yang luas banget dan punya kamar mandi di dalam. Mungkin kamar ini bisa untuk menampung 10 orang dengan tambahan extra bed. Dan yang aku suka dari kamar ini tuh pemandangannya langsung ke kolam renang dengan ukuran jendela geser yang gede banget. Terus yang aku notice dari villa ini tuh setiap kamar dilengkapi dengan karpet ya, dan disediakan juga perlengkapan sholat seperti sejadah dan kitab suci. Dilengkapi juga sama jendela kayak gini. Ini bisa dibuka, terus ada kayak jaring kecilnya gitu buat penangkal serangga kayaknya deh. Disediakan 1 buah kipas angin, tapi kayaknya nggak kepake deh karena cuaca di sini tuh lumayan sejuk di siang hari, apalagi kalau malam harinya pasti dingin. Sekarang kita lihat kamar mandi yang ada di dalam kamar tidur 1. Terdapat 1 buah wastafel dengan cermin yang besar. Terus disediain juga jemuran buat kita jemur handuk atau pakaian basah. Terus di sini juga disediakan sabun cair. Dan untuk kamar mandi di dalam kamar itu disediakan bathtub ya, kloset duduk dan pastinya ada water heater. Sekarang kita lanjut ke kamar berikutnya, yaitu kamar kedua. Untuk kamar kedua ini ukurannya lebih kecil ya, dan tidak ada kamar mandi di dalamnya. Tapi kamarnya tetap nyaman karena masih dilengkapi dengan jendela sebagai ventilasi. Untuk di kamar kedua ini juga disediakan sajadah ya, dan untuk ukuran bednya ini sepertinya queen, dan untuk beberapa extra bed disimpan di kamar ini. Jadi nanti kalian tinggal atur aja mau posisinya di mana. Sekarang kita cek yuk kamar mandi sharing di lantai 1, posisinya tepat di depan kamar tidur 2. Kamar mandi ini punya kolam dan gayung, kloset duduk, disediakan juga shower, tapi aku lupa ini ada water heater atau enggak. Disediakan juga wastafel, cermin, dan sabun cair.
Sekarang aku mau kasih lihat bagian dapurnya. Dapurnya ini ada di sebelah kanan ya, dari pintu masuk utama. Ukuran dapurnya cukup luas dan lengkap. Di sini disediakan dispenser dengan free 1 galon air mineral, terus disediakan teko listrik, microwave, dan rice cooker, kompor, dan 2 kulkas. Untuk peralatan makan di sini juga komplit ya, mulai dari piring, gelas, dan peralatan masak lainnya. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau mau menginap di sini dan masak-masak di sini. Terus di dapur ini juga terdapat pintu samping yang bisa langsung nembus ke rumah penjaga villa dan area samping villa. Dan ini adalah suasana samping area villanya. Setelah dari dapur, sekarang kita pindah yuk ke area keluarga. Ini adalah area living roomnya yang ukurannya lumayan luas dan pasti nyaman. Dilengkapi dengan smart TV, tapi untuk alat karaoke ini disewakan terpisah ya. Kalian bisa hubungi penjaga villanya. Di samping tangga juga ini adalah area meja makan yang kapasitasnya bisa buat 6 orang. Terus villa di sini tuh dilengkapi dengan jendela-jendela yang ukurannya gede-gede dan bisa dibuka, jadi suasana villa nggak akan sumpek sama sekali. Sekarang lanjut, kita lihat lantai 2-nya. Tangga di sini juga dilengkapi dengan karpet ya, jadi terasa lebih hangat dan nggak licin. Tapi yang bawa anak harus tetap hati-hati ya, karena ini tuh pegangan tangganya antara kayunya itu tuh lumayan lebar-lebar. Dan ini adalah ruang tengah di lantai 2. Ukuran ruang tengah ini tuh luas banget ya, kalian bisa lihat sendiri. Terus dilengkapi juga sama jendela geser yang ukurannya lebar-lebar. Di lantai 2 ini terdapat 4 kamar, 1 kamar mandi private dan 1 kamar mandi sharing. Dan ini adalah kamar tidur ketiga yang posisinya paling dekat sama tangga. Yang pertama kita lihat dulu ya kamar tidur ketiga. Kamar tidur ketiga ini punya ukuran yang cukup luas, tapi kamar ini tidak dilengkapi dengan kamar mandi di dalam ya. Dan kamar ini adalah satu-satunya kamar yang memiliki fasilitas balkon. Pemandangan dari balkon ini langsung ke area parkir dan lapangan mini soccer. Terus untuk ukuran balkonnya menurut aku ini cukup luas, tapi tidak dilengkapi dengan bangku. Jadi di sini kita bisa untuk jemur-jemur pakaian basah atau handuk aja sih, karena dilengkapi sama jemuran. Sama dengan kamar-kamar sebelumnya, kamar ini juga dilengkapi sama karpet dan ada sajadah juga. Sebelum aku lanjut lihat kamar tidur keempat, ini adalah kamar tidur kelima, kamar tidur keenam, dan kamar mandi sharing. Dan sekarang kita lanjut ke kamar berikutnya, yaitu adalah kamar keempat. Kamar tidur keempat ini ukurannya luas, sama luasnya kayak kamar tidur pertama yang ada di lantai bawah. Terus kamar ini memiliki tempat tidur yang besar, dilengkapi dengan kipas angin. Terus kamar ini juga dilengkapi sama kamar mandi di dalam. Dan disediakan lemari yang ukurannya besar untuk kalian simpan-simpan barang. Kamar ini dilengkapi dengan jendela geser yang ukurannya juga gede-gede. Untuk view-nya ini bagus banget ya, karena langsung ke kolam. Dan sebenarnya ini bisa lihat view pegunungan juga kalau lagi nggak berkabut. Sayangnya siang ini lagi berkabut, jadi gunungnya nggak kelihatan. Sekarang kita lihat kamar mandinya ya. Sama dengan kamar mandi yang ada di kamar tidur 1, di sini langsung ada wastafel dengan ukuran cermin yang lebar. Terus disediakan juga 1 buah jemuran. Terus kamar mandi ini juga dilengkapi dengan bathtub, kloset duduk, area shower, dan water heater. Lanjut sekarang kita lihat kamar tidur kelima. Kamar tidur kelima ini ukurannya sedikit lebih kecil, tapi yang pasti tetap akan nyaman karena ada jendela yang bisa dibuka sebagai ventilasi. Untuk extra bed disimpan di kamar tidur kelima ini ya. Kamar tidur kelima ini memiliki tempat tidur ukuran queen dan disediakan juga sajadah.
Tepat di samping kamar tidur kelima ini ada kamar mandi sharing, yaitu kamar mandi keempat. Kamar mandinya cukup besar dan bersih. Kamar mandi ini disediakan kolam air dengan gayung, tersedia kloset duduk, area shower, wastafel, cermin, dan sabun cair. Di sini juga tersedia water heater. Sekarang kita lanjut, lihat kamar terakhir, yaitu kamar tidur ke-6. Untuk kamar tidur ke-6 ini sama persis ya, bentuknya, ukurannya sama dengan kamar tidur ke-2 dan ke-5. Kamarnya nyaman, bersih, dan di kamar ini juga disediakan sajadah. Untuk ukuran bednya juga sama, ini sama-sama queen. Dan kalian bisa tambah extra bed untuk di kamar ini, karena masih muat ya, walaupun sedikit lebih kecil. Setelah semua kamar kita lihat, sekarang bagian living roomnya yang ada di lantai 2. Disediakan beberapa sofa dan bangku untuk kita kumpul sambil lihat teman atau keluarga yang lagi main biliar. Terus pemandangan dari lantai 2 ini tuh bagus banget ya, karena jendelanya lebar-lebar, jadi cahaya yang masuk ke dalam villa ini tuh cukup banget. Nah, ini adalah fasilitas biliarnya, karena villa kalau nggak ada biliarnya tuh pasti berasa ada yang kurang ya. Tepat di samping area biliar ada balkon yang ukurannya cukup lebar. Terus disediakan beberapa kursi, meja buat kita santai sambil ngopi di sini. Suhu di sini juga nggak gerah sama sekali ya. Jadi pasti enak banget sih duduk-duduk di sini. Setelah semua fasilitas di lantai 2 ini kita review, sekarang aku mau ajak kalian lihat teras belakang di lantai 1. Nah, ini adalah spot favorit kita, karena duduk-duduk di sini tuh paling enak sih, karena pemandangannya bikin rileks mata banget, ditambah angin yang spoi-spoi. Teras ini juga punya ukuran yang luas banget ya, disediakan sofa-sofa dan meja. Dari teras ini juga kita bisa sambil ngawasin anak-anak yang lagi main di halaman rumput dan anak-anak yang lagi berenang. Dan ini adalah fasilitas favoritnya anak-anak. Kolam renang di villa ini tuh terbagi menjadi 2 ya, ada yang untuk anak-anak dan dewasa. Jadi buat anak-anak yang berenang tuh lebih aman karena ada tembok pembatasnya. Terus untuk kedalaman kolam anak ini kira-kira 50 cm, terus untuk kolam dewasa sekitar 150 cm. Di dekat kolam renang ini juga disediakan fasilitas toilet dan ruang bilas, jadi kalian bisa bilas dan ganti baju di sini dulu ya, mencegah dalam villa itu tuh becek. Di halaman ini juga ada fasilitas tempat duduk dan meja, tapi konsepnya kayak ayunan gini ya, lucu banget. Lihat ijo-ijo kayak gini tuh ngerasa mata seger banget gak sih? Apalagi buat kalian yang sehari-harinya udah pusing macet di kota Jakarta. Gimana gak bikin betah kalau pemandangan dari teras belakang ini tuh seseger dan seadem ini. Nah, ini tuh tembusan yang pintu dapur dan pintu dekat meja makan tadi ya. Di sini disediakan beberapa keran air dan wastafel buat kalian cuci tangan. Lihat deh, anak-anak tuh happy banget ya main di halaman yang luas ini. Sampai ada yang main layangan di sini coba. Nah, ujung dari halaman ini tuh masih ada halaman lagi ya di bawahnya. Dan di sini juga ternyata ada tangganya kalau kalian mau turun ke bawah lagi. Jadi di sini tuh banyak ya spot-spot halaman kayak gini tuh udah gitu full rumput lagi. Nah, ini adalah suasana sore harinya. Matahari udah mulai terbenam, karena jam-jam segini tuh emang paling cocok ya kalau mau berenang. Karena mataharinya udah nggak terlalu terik. Dan ini adalah suasana malam hari di dalam villanya. Pencahayaannya bagus, cukup untuk tiap sisinya, jadi nggak ada kesan spooky sama sekali.
Sekarang kita lihat di lantai 2 untuk suasana malam harinya. Untuk di lantai 2 ini juga pencahayaannya bagus ya, walaupun jendela di lantai 2 ini nggak dilengkapi sama gorden, tapi nggak serem sama sekali karena lampu di sini tuh juga banyak, dan pemandangan dari dalam villanya juga langsung kelihatan city light, jadi jauh dari kesan horor. Sekarang kita lihat area balkonnya. Kalian bisa lihat sendiri ya guys, gimana bagusnya pemandangan malam hari di Villa Ella Cliff ini. Udah kayak taburan bintang. Untuk pencahayaan di balkon lantai 2 ini tuh bagus ya, terang. Terus emang lantai 2 ini tuh paling cocok buat kumpul sih. Ada yang main biliar, di luar kalian bisa ngopi sambil makan Indomie panas gitu, enak banget sih. Lihat pemandangannya tuh bagus banget. Untuk kolam renangnya juga dikasih pencahayaan, jadi kalau kalian yang mau renang malam hari juga bisa banget renang di sini karena tetap terang. Pokoknya kalau soal pemandangan, villa ini juara sih. Malam harinya kita dapat pemandangan city light, dan besok paginya aku mau kasih lihat ke kalian saat gunungnya lagi nggak ketutup kabut. Dan selamat pagi, ini pagi harinya ya, sekitar jam setengah 6-an, tapi gunungnya masih ketutup kabut juga. Terus aku masih berusaha, dan ini sekitar jam setengah 7-an. Gunungnya mulai menampakkan diri ya, walau kabut masih coba menghalangi. Kalian bisa bayangin gimana kalau gunungnya tampak jelas, pasti cantik banget. Sekarang saatnya kita bahas harga dan info pemesanan. Tapi ingat ya, untuk harga bisa berubah sewaktu-waktu. Kayaknya segitu aja review villanya. Semoga video ini bisa menjadi referensi kalian yang lagi cari villa dengan pemandangan bagus dan fasilitas lengkap. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir video. Tolong bantu like, komen, dan subscribe ya biar aku terus semangat bikin videonya. Assalamualaikum, bye!